Nah, ini yang perlu kita perhatikan, tahapan apa aja sih yang harus dilaluin untuk daftar KIP kuliah. Nah, bisa dicatat atau disimak baik-baik ya, karena akan banyak gambar teman-teman di sini. Ya, next ya. Yang pertama. Nah, yang pertama nih, sempat ada yang nanya juga, penting nggak sih daftar akun LTMPT gitu? Tentunya kalau misalkan teman-teman mau ikut seleksi, akun LTMPT itu harus punya, artinya harus daftar ya. Bagi yang misalkan kemarin nih mau yang lulusan tahun ini atau alumni 2 tahun sebelumnya yang belum punya, maka harus daftar dulu untuk ikut seleksi. Kalau untuk pihak sekolah tentunya nanti diisi oleh sekolah gitu ya. Di sini kurang lebih tampilan awal dari web LTMPT. Nah, untuk teman-teman karena statusnya sebagai siswa nanti daftar di siswa. Nah, diisi oleh lulusan 2021, 2020 atau 2019. Nah, gimana dengan yang misalkan kemarin juga sudah ikutan seleksi, apakah harus buat lagi akunnya? Tidak perlu, jadi memakai akun itu saja, hanya mungkin beberapa data kalau misalkan masih bisa dirubah, silakan diupdate gitu. Ya, next. Nah, tadi ketika misalkan teman-teman sudah klik daftar ya, maka akan muncul tampilan kurang lebih seperti berikut. Yang pertama nih, gambar pertama itu registrasi akun siswa. Teman-teman diminta untuk mengisi NISN, NPSN, kemudian tanggal lahir. Nah, ini yang penting banget harus diperhatiin. Tadi ya sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak gitu, Pak Yudi, di mana teman-teman harus mengisi NISN atau nomor induk nasional, nomor induk siswa nasional, NPSN, nomor pokok siswa nasional itu harus sesuai atau harus benar gitu. Dan juga termasuk tanggal lahir. Kalau tanggal lahir sih pasti benar ya, karena kita tahu gitu. Nah, untuk NISN dan NPSN ini nih sebelum daftar ataupun bagi teman-teman mungkin yang udah daftar bisa dicek lagi. Jangan sampai ada perbedaan data antara di mana ya di Dapodik gitu. Pokoknya mau berbeda ataupun salah satu angka pun itu akan sangat berpengaruh. Bisa jadi data teman-teman tidak terdeteksi atau bahkan gagal untuk pendaftaran gitu nantinya. Nah, misalkan teman-teman sudah memasukkan NISN, NPSN, kemudian tanggal lahir dengan benar, nanti mengklik selanjutnya gitu ya, yang warna biru itu akan muncul tampilan kedua, nah di mana teman-teman diminta untuk memasukkan email dan juga passwordnya. Jadi alamat email yang harus diisikan itu harus yang aktif ya. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan menerima konfirmasi dari akun LTMPT-nya. Nah, ini menjadi salah satu kendala nih gitu dari pengalaman yang kami hadapi ya di mahasiswa baru kemarin 2020. Ada maru juga ternyata yang mengisi alamat emailnya itu salah. Akhirnya apa dia dapat informasi apapun gitu, konfirmasi dari akun LTMPT atau juga akun KIP kuliahnya karena setelah diperiksa ternyata dia itu salah memasukkan huruf gitu. Hurufnya harus huruf kecil malah jadi huruf besar. Nah, ini sangat kecil tapi berdampak besar gitu ya. Jadi harus diperhatikan teman-teman. Nah, misalkan nanti sudah masukkan data dengan benar, baru teman-teman bisa mengklik daftar. Ya, next, teman. Ya, oke. Setelah tadi mengklik daftar, maka akan muncul laman ketiga. Nah, di mana di laman ketiga ini akan ada laporan gitu ya. Di sana kelihatan ya warnanya hijau atau biru tuh. Nah, hijau ya. Kalau hijau seperti ini artinya teman-teman aman gitu. Bisa untuk melanjutkan pendaftaran selanjutnya. Nah, di mana di sini teman-teman diminta untuk mengecek email. Nanti cek emailnya yang sudah dimasukkan tadi ya. Cek, terus kemudian tampilan kelima, nah ini ketika email teman-teman udah dibuka nih, ada tulisan tuh di bawahnya nanti aktivasi akun. Klik aja dan akan muncul ke laman ke-6 gitu. Di laman ke-6 itu laporan bahwa teman-teman sudah berhasil untuk daftar akun LTMPT-nya. Jadi kalau berhasil warnanya hijau ya. Nah, kalau misalkan sudah ada tulisan akun berhasil diaktifasi, maka teman-teman sudah mendaftar dan bisa login ke akun LTMPT-nya. Oke, next. Ceritanya ini daftarnya udah selesai. Nah, kita mau login ke akun ya. Nah, tadi ketika kita sudah mengklik login, maka akan muncul lagi atau dibawa lagi ke laman LTMPT. Di sini ada selamat datang di portal LTMPT. Nah, teman-teman diminta memasukkan email dan juga password yang tadi sudah didaftarkan. Gitu. Terus udah dimasukin nih ceritanya harus benar juga ya dimasukinnya. Terus klik masuk gitu nanti tuh. Udah masuk.
Nah, baru deh teman-teman akan melihat tampilan di gambar kedua. Nah, ini gambar menu ya, menu dalam akun LTMPT-nya. Nah, perlu diperhatikan juga karena teman-teman mungkin baru mendaftar ya, yang lulusan 2021 gitu khususnya, baru mendaftar, maka yang akan muncul di menu portal ini adalah verbal dulu gitu. Mungkin yang SN-nya, KIP-nya, atau UTBK-nya tuh gak akan muncul, tapi hanya verbalnya aja. Tidak apa-apa karena memang untuk SN, KIP, sama UTBK itu akan muncul seiring dengan waktu pendaftaran gitu. Jadi tidak akan muncul berbarengan dengan verbal. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Tentunya teman-teman harus melengkapi data dulu nih di verbal gitu ya, karena baru adanya verbal. Jadi silakan klik verbal. Dan next, slide-nya next. Nah, ketika sudah mengklik verbal, apa saja yang harus diisi? Nah, diantaranya di sini bisa dilihat di poin 3. Di verbal itu teman-teman diminta isi data sekolah. Pokoknya isi selengkap-lengkapnya apa yang diminta ya, kayak misalkan MPSN lah, nama sekolah, kemudian lokasi, dan sebagainya. Terus yang kedua ada data siswa, data teman-teman gitu. Jadi nama, apa tadi itu NYSN, NIK gitu. Nah, jadi ini harus benar-benar diperhatikan teman-teman, jangan sampai ada salah input gitu ya dalam akunnya. Terus yang ketiga adalah pas foto. Ini pas fotonya formal ya. Biasanya latarnya biru atau merah gitu pokoknya. Atau misalkan mau pakai foto ijazah, SMA juga tidak apa-apa. Yang penting foto formal. Kemudian di poin keempat nih, setelah teman-teman sudah mengisi data dengan benar gitu, pastikan semua data yang di situ adalah benar dan valid gitu ya, sesuai dengan berkas-berkas yang ada. Nah, baru teman-teman bisa mengklik simpan gitu. Kalau nggak salah tuh ada menu simpan permanen gitu ya. Tapi kalau dilihat di pengumuman terbaru LTMPT gitu ya, ada yang namanya tombol penghapusan sih untuk simpan permanen ini gitu. Takutnya memang ada yang udah nge-save tapi masih ada yang salah datanya. Jadi bisa diperlihatkan dulu, bisa dicek dulu si data-datanya apakah sudah benar. Kalau misalkan sudah benar, silakan simpan datanya gitu di akun tersebut. Nah, setelah akun ini, teman-teman tinggal apa? Nah, teman-teman tinggal menunggu waktu pendaftaran jalur masuk dan juga waktu pendaftaran KIP kuliah. Jadi, sampai sini teman-teman sudah dapat atau sudah bisa mengikuti seleksi gitu, sudah punya akunnya. Karena akun LTMPT ini kunci teman-teman, kunci utama untuk bisa ikut seleksi.